Hello agripreneurs, di sini ada yang usaha gula kelapa nggak ya? Kamu pastinya tahu kalau gula merah biasanya hanya dijual di pasar lokal dengan harga yang rendah. Tapi, gula kelapa pun bisa menembus pasar ekspor dengan dijadikan produk gula semut. Dan gimana harganya? Tentu aja lebih menguntungkan buat petani. Kita lanjut lagi ya, perjalanan gula semut Semedo Manise asal Banyumas Jawa Tengah hingga menguar ke mancanegara. Ahmad Sobirin akan berbagi info gimana menembus pasar ekspor dan juga memotivasi anak-anak muda untuk tetap semangat memberdayakan masyarakat di daerahnya agar perekonomian masyarakat sekitar bisa meningkat. Pada awalnya memang kami mendampingi petani, kemudian konversi dari gula cetak ke gula semut atau gula kristal. Kita tidak punya gambaran ekspor secara mandiri dan lain sebagainya. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan semakin banyak jaringan, semakin banyak kenalan dari segi pemerintah, swasta dan sebagainya, itu yang bisa menjadi sebuah jalan bisa melakukan sebuah kegiatan ekspor secara mandiri gitu. Kalau kegiatan ekspor sendiri ya memang kalau saya lihat ya memang lebih ke jangka panjang, kemudian kualitas produk ya, kualitas produk. Jadi kualitas produk yang selama ini bisa kita konsumsi kayak contoh gula yang biasanya buat masak dan sebagainya, kalau untuk ekspor harus banyak treatment lagi yang yang harus dilakukan agar produk itu bisa diterima di pasar internasional, pasar luar gitu. Nah, mempertahankan produk, kemudian dengan mempertahankan organik, natural, kemudian kualitas, itu menjadi salah satu syarat wajib agar produk kita bisa diterima di pasar ekspor, pasar ekspor. Kemudian komitmen juga ya, komitmen kita bahwa ya hari ini produknya seperti ini, harapannya besok ya sama gitu kan, ataupun bisa bisa dikatakan sebuah konsistensi dari segi standar mutu ya, mutu produk. Kemudian kalau untuk pasar ekspor sendiri, dengan kita kenal beberapa buyer itu ya akhirnya kayak seolah-olah pintu-pintu yang lain gitu. Jadi ketika satu pintu lewat pasar gula, kemudian ada positif, bahkan hubungan yang bagus, membuka pintu yang lain. Kamu punya produk apa lagi selain gula? Oh, ada jahe, oh ada kapulaga, ada temulawak dan sebagainya. Itu ternyata bikin membuat potensi varian produk juga untuk yang diekspor. Nah itu kemudian kondisi saat ini kami produknya untuk gula semut, kapasitas kami yang ini 30-50 ton per bulan untuk saat ini. Berarti per hari kurang lebih ya 2 ton lah, 2 ton, 1-2 ton per hari. Ya kegiatan kami sampai saat ini ya alhamdulillah kita juga didampingi beberapa pihak swasta juga untuk pemberdayaan masyarakat, dari bapak-bapaknya, kemudian juga anak mudanya kita fasilitasi, harapannya bisa ke craft ya, yang tadi turunan dari produk kelapa bisa dipegang anak mudanya, termasuk untuk ibu-ibunya bisa juga nanti bisa ke kerajinan, termasuk produksi virgin coconut oil dan sebagainya. Jadi kami targetnya adalah satu keluarga itu yang masing-masing punya andil dalam keluarga untuk meningkatkan penghasilan ataupun menaikkan
pendapatan dalam satu keluarga. Jadi bapaknya juga ikut berperan, anaknya juga ikut berperan, ya, terus istrinya juga ikut berperan, dan bisa kumpul bareng di desa kelahiran. Itu kan sebuah impian. Kayaknya kalau semua orang kalau ditanya pengen tinggal di mana, ya mungkin kalau saya pribadi sih pengen tinggal di tempat kelahiran gitu loh. Bisa, harapannya ya bisa tinggal di desa, kumpul keluarga, hasilnya pendapatannya kota gitu kan, pendapatannya kota. Tetapi ya itu tidak mudah ya, tidak mudah, dan tidak tidak, kalaupun itu mudah pasti semua orang sudah masuk di ranah itu. Jadi tetapi bukan berarti tidak mungkin. Banyak contohnya teman-teman saya yang banting setir, yang PNS keluar resign, kemudian di dunia pertanian, palawija, kemudian pertanian hortikultura dan sebagainya, sekarang ya mereka bisa hidup, bahkan bisa menghidupi banyak orang, tidak hanya untuk menghidupi sendirinya, menghidupi keluarga, tapi menghidupi banyak orang. Jadi kalau untuk anak muda ketika terjun di dunia pangan, banyak sekali potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan. Dan yang paling penting ketika teman-teman pengen bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya atau keluarganya, ya bisa dicari dari masalah yang selama ini ada di lingkungan. Kalau masalah di lingkungan itu kita carikan solusinya, kita bikin program, kita carikan itu, ya nanti jangka panjangnya ya tidak hanya programnya yang bisa didukung semua pihak gitu, karena itu sangat bermanfaat, dari sendirinya juga bisa hidup dari situ, kemudian bisa menghidupi banyak orang, bahkan bisa memutus memutus rantai masalah yang ada di lingkungan. Saya pikir teman-teman punya daerahnya, punya tingkat masalah, tingkat ini beda-beda. Nah harapannya juga teman-teman juga mungkin bisa ikut berkontribusi untuk masyarakat, dan nanti bisa, harapan kami ada forum yang bisa sharing, jadi saya juga bisa ikut belajar dari teman-teman yang di daerah-daerah lain dan sebagainya. Mungkin itu karena memang saya berpikir bahwa terkadang carut marutnya kondisi gitu kan, kondisi kita gitu kan, bisa jadi kita karena di dalamnya gitu, bisa di dalam, bisa kita yang menjadi aktor, salah satunya ikut membuat carut marutnya itu, ataupun kita menjadi agent of change, jadi pembawa perubahan gitu, pembawa perubahan, daripada kita kok istilahnya berkeluh kesah dengan kondisi yang ada. Lebih baik kita bagaimana fokus ataupun bisa memaksimalkan potensi diri untuk mencari solusinya, kemudian menjadi sebuah program yang bisa dinikmati ataupun mendapatkan hal positif, impact untuk masyarakat luas. Semoga info kali ini bisa menginspirasimu. Jangan lupa like dan share juga videonya ke teman-temanmu. Jumpa lagi di video selanjutnya.